Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Puja Mawarda. Saya mahasiswi semester 2 IAIN Nusantara Batanghari, NIM 2020161185. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang filsafat dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Filsafat dianggap dapat membawa kepada kebenaran. Maka Islam mengakui bahwa selain kebenaran hakiki, masih ada lagi kebenaran yang tidak bersifat absolut, yaitu kebenaran yang dicapai sebagai hasil usaha akal manusia. Akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka sewajarnya kalau akal mampu pula mencapai kebenaran. Kebenaran yang dicapainya itu hanyalah dalam taraf yang relatif. Oleh sebab itu, kalau kebenaran yang relatif itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, maka kebenaran itu dapat saja digunakan dalam kehidupan. Mengenai kedudukan filsafat dalam Islam, maka filsafat cukup mendapat tempat yang sangat penting dalam Islam dari beberapa pernyataan. Yang pertama, dalam sejarah Islam pernah muncul filosof-filosof Muslim yang terkenal seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan lain-lain. Bahkan, mereka ini dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan kembali filsafat Yunani yang pernah menghilang di Barat, dan berkat jasa-jasa kaum muslimin, maka filsafat tersebut dapat dikenal kembali oleh orang-orang Barat. Yang kedua, terdapatnya sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang mendorong pemikiran-pemikiran filosofis. Yang ketiga, meskipun Islam memberi tempat yang layak bagi hidup dan perkembangan filsafat, namun Islam menilai bahwa filsafat itu hanyalah merupakan alat belaka dan bukan tujuan. Filsafat dapat digunakan untuk memperkokoh kedudukan Islam. Umpamanya, dapat dijadikan sebagai jalan untuk memperkuat bukti eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu diakui pula bahwa kebenaran filsafat bersifat nisbi dan spekulatif. Nisbi artinya relatif atau tidak mutlak kebenarannya. Spekulatif artinya kebenarannya bersifat spekulasi dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Yang kelima, tidak perlu melihat filsafat sebagai momok yang menakutkan, tetapi ia harus dipelajari dengan baik. Dengan demikian, kita dapat menggunakan hal-hal yang positif di dalamnya dan membuang hal-hal yang tidak menguntungkan bagi Islam. Yang keenam, filsafat dapat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru atau masalah yang belum ada ketika Al-Quran diturunkan. Misalnya, tentang bayi tabung. Jawabannya hanya dapat ditemukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran disertai penggunaan akal yang tepat. Yang ketujuh, filsafat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mengunggah agama dan mengacu pada hasil ilmu pengetahuan dan ideologi-ideologi yang ada pada saat ini. Hal ini dibutuhkan agar Islam dapat menjawab segala macam pandangan yang akan menyesatkan para pemeluknya. Yang kedelapan yaitu melalui metode berpikir, filsafat yang kritis, analitis, dan sistematis yang banyak digunakan para ulama. Muncul disiplin-disiplin ilmu baru yang banyak membutuhkan penggunaan akal walau tetap tidak terlepas dari wahyu Allah. Misalnya, ilmu usul fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Dalam kajian Islam, berpikir filosofis dapat digunakan dalam memahami agama Islam.
dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama Islam dapat dimengerti dan dipahami secara saksama. Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang menganjurkan agar manusia mau mempergunakan pikirannya. Di antaranya terdapat ungkapan-ungkapan yang berbunyi, "Afala tatafakkarun," artinya, mengapa kamu tidak mau ingat. "Afala tatazakkarun," artinya, mengapa kamu tidak mau ingat. "Afala taqilun," mengapa kamu tidak mempergunakan akal. Sejarah telah membuktikan bahwa berkat Islamlah maka filsafat itu dapat berkembang dengan baik dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam dunia ilmu pengetahuan. Dan Islam pula yang menjadi penyelamat filsafat Yunani dari saat-saat hampir tenggelam. Perintah agama untuk berfilsafat ini berdasarkan pada dua argumen. Yang pertama, aktivitas filsafat adalah memperhatikan atau memikirkan alam semesta. Dengan memikirkan semesta, maka akan mengetahui Tuhan yang menciptakannya. Jika pengetahuan tentang ciptaan dapat diraih dengan sempurna, maka pengetahuan akan Tuhan juga akan lebih sempurna. Yang kedua, dalam Al-Quran banyak ayat yang menyeru umat Islam supaya mendayagunakan akal pikirannya. Namun, dari sekian banyak ulama Islam, ada yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat Islam. Tetapi, ada juga yang menyetujuinya. Ulama yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat atau golongan salaf berpendapat bahwa adanya pemikiran filsafat yang dianggap sebagai bid'ah dan menyesatkan. Alasannya, karena berfilsafat adalah berpikir, dengan kata lain, akal lebih dikedepankan, dan otomatis mengedepankan akal daripada Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, banyak ulama Islam yang menganggap sangat penting dengan adanya filsafat, karena dapat membantu dalam menjelaskan isi dalam kandungan Al-Quran dengan keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh akal manusia, terutama bagi mereka yang baru mengenal Islam dan mereka yang belum kuat imannya.